Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Ico OH10 Obsidian, EM Hybrid Driver dari Ico Audio. Kira-kira gimana bunyinya? Langsung aja kita bahas. Beberapa waktu lalu kita sudah nge-review Ico OH1S yang games. Nah, sebenarnya Ico OH10 ini lebih lama dari OH1 yang kemarin. Jadi OH1S itu mungkin sekitar akhir atau pertengahan tahun 2021, sedangkan OH10 ini di mungkin 2019-2020 gitu. Tapi karena banyak yang nanya perbedaannya, makanya sekalian aja gue mau bikin videonya yang OH10 ini biar kelihatan perbedaannya. Nah, speknya seperti ini. Menggunakan hybrid driver, single balance armatur, dan single dynamic driver. Untuk balance armaturnya menggunakan Knowles 33518. Kemudian dynamic drivernya menggunakan 10 mm polymer composite titanium plated diaphragma dynamic driver. Untuk sensitivity-nya 106 dB, frekuensi range-nya 20 Hz sampai 40 kHz, impedance-nya 18 ohm, panjang kabelnya 1,2 meter, konektor menggunakan 2 pin ukuran 0,78 mm, jadi yang standar internasional. Untuk kabelnya sendiri menggunakan 4 strain, copper, dan silver plated. Bahan shell-nya adalah aviation grade alloy acoustic cavity. Untuk packingnya, Ico OH10 ini, Music Lover bakalan dapat tentu saja unitnya sepasang. Kemudian Music Lover akan dapat pouch. Music Lover juga akan dapat 6 pasang pair silicone ear tips. Ada ikat kabel dari kulit. Dan Music Lover akan dapat pin Ico. Untuk desain dan build quality-nya, menurut gua ini salah satu EM dengan build quality yang paling solid. Kita mulai dari bawah Music Lover. Dari bagian bawahnya, dari jack-nya sudah gold plated, L-shape, 3 pole, jadi tidak ada mic-nya. Kemudian untuk bagian cover jack-nya itu menggunakan 2 bahan. Yang pertama bahan dari alloy sepertinya ini, seperti bahan dari shell-nya. Kemudian ada bahan dari plastik. Untuk kabelnya 4 braided, copper, dan silver plated. Untuk kabelnya sendiri cukup lemes. Ini gue keingat agak mirip sama kabelnya Avara. Jadi kalau Music Lover tahu Avara yang kita beberapa kali bahas, Avara AV3, AV1 itu agak mirip loh ini kabelnya. Untuk splitternya bahannya sama dari alloy, aluminium alloy. Temanya sih agak mirip sama jacknya ya. Ini gue juga cukup suka dan solid banget kelihatannya. Naik ke atas, di ear hooknya di sleeve dengan plastik. Untuk konektornya menggunakan 2 pin ukuran 0,78. Dan untuk cover pinnya ini juga bahannya aluminium alloy sih gue pikir ya. Mirip banget sama tema di jack sama di splitternya. Kemudian untuk pinnya ini udah ada markingnya untuk yang warna merah untuk yang kanan. Dan yang nggak ada warnanya atau yang hitam aja itu untuk yang kiri. Kita masuk ke bagian shell-nya. Untuk shell-nya overall bahannya dari aluminium alloy. Kelihatan solid banget ya. Tebal dan kelihatan kokoh banget. Ini gue suka banget. Ini build quality-nya bagus banget menurut gue. Bagian faceplate-nya ini ada tekstur kayak batu-batu gitu ya. Mungkin kayak logam mulia. Karena namanya juga kan obsidian ya. Untuk vent-nya ada di bagian dalam dari shell-nya. Ada juga yang di bagian atas dari shell-nya. Jadi ada 2 vent-nya ini. Untuk finishing shell-nya ini gue suka banget. Ini glossy logam solid gitu. Jadi keren banget sih menurut gue. Desain shell-nya secara keseluruhan agak mirip sama CM gitu deh. Ya, jadi lumayan nyaman sih kayaknya dipakai. Nanti kita akan cobain juga. Bagian nozzle-nya, tipikal nozzle yang gede dengan bor gede. Kemudian filternya kayak dari grill dan rapi banget. Bagus banget menurut gua. Untuk tipsnya sendiri, tips yang punya bor gede juga mungkin agak mirip-mirip sama kayak JVC Spiral Dot gitu gedenya. Jadi cukup gede bukaan bornya untuk tipsnya dan cukup lembut sih menurut gua. Yang mungkin gua agak perhatikan itu di shell-nya. Ini shell-nya menurut gua agak berat sih. Mungkin kayak apa ya? Kayak megang batu gitu ya. Jadi cukup berat ini. Tapi overall gue suka banget untuk build-nya. Ini benar-benar solid. Mungkin kabelnya aja yang bagian atas yang setelah splitter yang mungkin menurut gue sih agak
tipis. Overall untuk desain sama build quality-nya gue cukup suka, gue mungkin kasih poin 7,5. Untuk fittingnya Music Lover bisa lihat, buat kuping gue ini cukup nyaman karena dibuat katanya secara ergonomik, jadi sesuai dengan kontur kuping. Jadi memang di kuping gue sih cukup nyaman. Ceilingnya, isolasinya juga bagus, kedap banget. Cuman memang yang gue rasakan, ya tadi gue bilang kan agak berat, dan memang di kuping sedikit agak berat. Nah, untuk sound quality-nya. Sound quality-nya Music Lover bisa lihat frekuensi responnya. Jadi cenderung V-shape, ya standar lah. Jadi ini pasti main aman. Bassnya gede, deep, punch, tebel, bulat berbody. Kemudian presentasinya menurut gue cukup cepat. Ya, jadi nggak terlalu keteteran, untuk musik-musik cepat juga masih aman. Bagian mid-nya yang cenderung agak mundur, tapi surprisingly gue dengerin vokal, walaupun dia V-shape, tapi masih cukup tebel loh. Cukup clear, cukup tebel, dan ya cukup intimate walaupun V-shape gitu. Jadi ini lumayan lah untuk mid-nya. Nah, untuk treble-nya, cenderung agak smooth, tapi gue masih ngerasa ada airy sama opennya gitu. Jadi lumayan smooth, tapi ya masih oke lah, masih ada apa cering-ceringnya gitu. Yang gue juga notice, Music Lover juga bisa lihat nih di frekuensi responnya, di mid high-nya itu sebenarnya ada boost. Cuman biasanya nih kalau ada boost di mid high seperti itu, cenderung ada peak atau sibilance. Nah, untuk OH10 ini gue nggak ngerasa ada peak atau sibilance di mid-nya. Untuk tuningnya nih, gue sempat bandingin juga sama OH1S yang baru, yang ini. Nah, menurut gua OH1S itu lebih bright bunyinya. Bassnya juga lebih terkontrol lah, lebih rapih bassnya di OH1S. Tapi memang agak kerasa lebih tipis di OH1S dibanding OH10 ini. Jadi Music Lover mungkin kalau yang suka yang agak tebal-tebal, bassnya yang lebih gede, dan mungkin treble-nya lebih smooth, mungkin OH10 lebih oke. Tapi overall menurut gue ya, ini gue pribadi ya, lebih balance di OH1S. Untuk tuningnya, gue pikir OH10 ini aman banget lah. Pasti bakalan cocok di berbagai genre, jadi all-rounder banget. Untuk teknisnya, secara umum teknisnya, untuk kelas 2 jutaan, itu termasuk oke, bagus bahkan menurut gue. Detail, clarity, resolusi, oke, bagus. Kemudian soundstage presisi, pinpointnya bagus, dapat banget. 3D imagingnya juga terasa lega, ya lebar, dan depthnya juga dapat. Buat separasinya gue juga ngerasa nggak ada yang tumpuk, ya jadi benar-benar kepisah-pisah. Ya untuk teknisnya benar-benar aman lah menurut gue. Noise floor-nya juga black background, ya gue nggak dengar ada noise yang mengganggu, aman lah pokoknya. Transiennya juga bagus, cukup cepat, responsif. Dynamic range-nya juga gue ngerasain kalau misalnya suaranya keras banget juga masih oke, kecil banget juga ditangkap dengan baik, masih kedengaran dengan jelas. Kesimpulannya Music Lover, untuk IM kisaran harga 2 jutaan, mungkin 2,5 juta, kemudian punya build quality yang solid banget, desain yang oke, kemudian sound quality yang secara umum untuk tuningnya bisa masuk ke segala genre, dan teknisnya juga oke, ya pokoknya dari segi sound aman banget, ya safety banget. Kayaknya ini bisa dipertimbangkan deh, cukup worth it untuk dimiliki. Tapi anyway, itu kan pendapat gue Music Lover. Bagusnya sih Music Lover selalu cobain sendiri, audisi sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke, kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!